Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan hari ini yang kita baca dari Mazmur 115, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mengerti firman Tuhan ini dan menjadi pelaku firman. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari Mazmur 115 ayat 1 sampai 8, kita mendapatkan pengajaran betapa aneh dan tidak masuk akalnya memang para pembuat dan penyembah berhala atau patung buatan tangan mereka. Tentu di sini pemazmur ingin menggambarkan kepada pembaca dan untuk kita juga bahwa memang kita tahu ada orang-orang yang dengan sadar dan sengaja membuat patung dan disembah. Bukan hanya 1-2 komunitas, bahkan hampir seluruh dunia bisa dikatakan melakukan kekafiran seperti itu. Mereka belum mengenal Allah, dan Allah belum menyatakan anugerahnya secara khusus supaya mereka mengenal Allah yang sejati. Sedangkan kita orang Kristen, orang percaya, hanya menyembah Allah yang esa, yang dinyatakan, dijelaskan secara komprehensif, lengkap, utuh keberadaannya, naturnya, atributnya, ketetapannya, dan karyanya melalui namanya, kehadirannya, covenant-nya, dan kisah-kisah yang dinyatakan kepada manusia, di mana manusia terlibat di dalam kisah-kisah tersebut. Sementara para pembuat dan penyembah berhala, mereka memang melakukan tindakan yang menyimpang, tidak benar, arahnya, strukturnya, bahkan tangan mereka yang membuat patung-patung itu, tetapi mereka justru yang menyembahnya. Inilah keanehan dari penyembahan berhala. Kalau kita perhatikan, ada suatu kepedulian yang cukup besar di sini, menurut Matthew Henry, dan adanya suatu gambaran kesombongan maupun celaan dari para penyembah berhala. Di sini mereka bermegah atas apa yang mereka lakukan. Tentu kita bisa memikirkan bagian ini berkaitan dengan upaya manusia meninggikan jasanya ketika berdoa, memuji, dan mengarahkan diri kepada berhala tersebut. Sementara kita orang Kristen, ketika kita menyembah, memuji, berdoa kepada Tuhan Allah, sungguh-sungguh submit total kepada Tuhan. Kita menerima belas kasihan dalam menjalankan ibadah, dan kita tidak boleh beranggapan bahwa itu hasil pencapaian kita atau perbuatan kita. Ini berbeda dengan para penyembah berhala yang mencoba membuat satu pencapaian menurut jasa baik mereka. Mereka mengakui kebaikannya sendiri. Mereka berupaya untuk mendapatkan upah dari pujian sehingga diterima. Ya, tentu kita tidak seperti penyembah berhala yang menuntut jasa-jasanya. Tidaklah demikian. Kita mengharapkan belas kasihan Tuhan, karena ketika kita dimampukan menyembah Allah yang sejati, itu karena anugerah semata. Saudara yang kekasih di dalam Kristus,
Apakah kita sebagai orang Kristen sedang berusaha mendapatkan belas kasihan dan bergumul dengan Allah untuk itu? Tentu kita terlebih dahulu menerima kasih karunia, mendapatkan belas kasihan karena kebaikan Tuhan, bukan karena usaha atau kemampuan kita. Memang kita bermohon, dan kalau kita dimampukan bisa bermohon, itu semata-mata karena anugerahnya. Hal ini tentu sangat kontras perbedaannya dengan orang-orang kafir, pembuat dan penyembah patung berhala. Begitu banyak bangsa-bangsa yang mencela kepercayaan kafir, mencela kita orang Kristen. Di mana Allah? Apa yang mereka sembah atau siapa yang mereka sembah? Mereka tidak mau menerima pengajaran dari Allah melalui firman. Mereka meremehkan, melecehkan, merendahkan. Tentu kita sebagai orang Kristen harusnya menyadari bahwa peperangan kita bukan peperangan fisik, tetapi peperangan cara pandang kita. Bagaimana kita menyadari peperangan itu bukan sekedar pengetahuan, tapi otoritas, kuasa, kekuatan dari Allah menghadapi segala ide, gagasan, keyakinan dari orang-orang yang menyembah berhala. Kita sebagai orang Kristen mengakui pemeliharaan Tuhan, menerima segala apa yang dinyatakan Tuhan bagi kita, di mana kita mendapatkan pembenaran di dalam Kristus dan penerimaan sebagai anak Allah di dalam Kristus. Di sini kita mengakui dengan iman bahwa Allah yang di surga, yang senantiasa menyatakan kasih-Nya, memang tak terhampiri, tetapi Dia hadir di dalam hidup kita. Allah yang transenden, yang melampaui keberadaan kita, keberadaan waktu, ruang, dan lingkungan hidup kita, tapi juga adalah Allah yang hadir di dalam sejarah hidup kita. Allah yang menyatakan kuasa melalui perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan kita bersyukur untuk hal demikian karena Tuhan Allah memberikan kepada kita pencerahan. Dalam hal ini pemazmur ingin menunjukkan kepada kita dan kepada orang-orang kafir penyembah berhala tersebut bahwa sesungguhnya ada keanehan, ada kebodohan, ada kekacauan pemikiran, hati, jiwa mereka yang melakukan pembuatan dan penyembahan terhadap patung ataupun berhala. Karena ternyata kalau kita bandingkan dengan manusia saja, buatan tangan manusia yang disembah itu tidak berindera. Memang ada bentuk hidung, ada telinga, ada mulut, ada mata, dan sebagainya, tapi tidak berfungsi, tidak hidup. Itu mati dan tidak memiliki kualitas kehidupan. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia, makhluk hidup, menyembah buatan yang sebenarnya tidak hidup, mati, entah itu dari perak, dari emas, dari kayu dan tembaga dan sebagainya. Di sini ada keanehan. Sesungguhnya dari bagian itu saja kita bisa menyadari bahwa Roh Allah yang bekerja di dalam hidup kita memberikan kepada kita pencerahan bahwa adalah kebodohan, adalah kekafiran, dan suatu tindakan yang jahat di mata Tuhan menyembah buatan tangan kita sendiri, bahkan menganggap itu adalah Tuhan. Itu adalah suatu kejahatan. Penyembahan berhala itu kejahatan. Kita tidak mau melakukan itu. Memang seni membuat patung, pahatan, dan sebagainya itu sebuah daya kreativitas manusia, tetapi bukan untuk disembah, bukan untuk menjadi pusat penyembahan, bahkan mengganti kesejatian Allah. Kita buatan tangan Allah. Masakan mungkin buatan tangan Allah ini Allah menyatakan penaklukannya. Itu kan sebuah ketidakmungkinan, keniscayaan. Nggak mungkin kita yang dicipta menurut gambar rupa Allah, lalu kita diminta atau kita meminta untuk disembah. Ini kan kejahatan luar biasa. Nah, apalagi kalau kita membuat apa yang kita buat itu menurut kapasitas kita, lalu kita menyembahnya, membuat sesuatu yang sungguh ganjil, aneh, dan itu jahat. Menjadikan Allah menurut gambar manusia. Ini kan kebalikannya. Kita tidak mau demikian. Orang Kristen percaya bahwa kita adalah gambar Allah. Kita tidak boleh menjadikan Allah menurut gambar manusia. Ini penghinaan. Penghinaan yang sungguh nyata. Berhala itu merupakan suatu
gambaran penghinaan, menggelikan, lelucon, dan sungguh memalukan sebenarnya, karena ada mulut, tidak bisa berbicara dan berkata-kata, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan, ada kaki, ada semua, bahkan semua yang kelihatannya oke dan baik, sebenarnya itu buatan tangan manusia dan tidak boleh dan tidak seharusnya untuk disembah. Bayangkan kalau kita melihat ada orang meninggal lalu yang meninggal itu disembah. Hidup saja pun manusia itu tidak boleh disembah, apalagi sudah meninggal. Buatan tangan manusia saja itu sejelas lebih merendahkan diri kita dan merendahkan pencipta kita. Karena itu, saudara yang kekasih dalam Kristus, dari sini pemazmur menyimpulkan kebodohan orang-orang menyembah patung dan berhala itu. Orang-orang yang membuat mereka seperti itu adalah orang-orang yang sungguh dikuasai oleh kegelapan, oleh keinginannya, oleh kedagingannya. Mereka tidak mau melihat, mendengar firman. Mari saudara yang kekasih dalam Kristus, orang-orang yang melakukan penyembahan berhala, entah bahan dasarnya itu perak, emas, kayu, apapun, menyembah batu, menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, itu kan buatan tangan Allah, bukan Allah. Jadi kalau kita menyembah seperti itu, maka kita orang yang benar-benar punya konsep seperti itu. Karena dalam ayat 8 jelas seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Kita orang Kristen tidak demikian. Kita tidak menyembah buatan tangan Allah. Apakah itu benda-benda langit, pohon, binatang, manusia, apapun itu, atau siapapun itu, kita tidak menyembah buatan tangan Allah. Kita menyembah Allah sendiri. Kedua, kita tidak menyembah buatan tangan kita. Masakan kita membuat patung untuk disembah? Masakan ada batu hitam, kita menyembah dan menciumnya seolah-olah itu Tuhan Allah? Masakan kita membuat sebuah patung mirip seperti nabi, mirip seperti rasul, mirip seperti orang suci, kita menciumnya, sujud menyembahnya? Masakan kita menyembah bintang, bulan, bahkan simbol-simbol matahari dan sebagainya menjadi arah untuk ibadah kita? Jawabannya, orang Kristen tidak demikian. Kita orang Kristen hanya menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, roh adanya. Dan inilah yang patut dimengerti dan dipercaya dan diyakini dengan sungguh bagi orang Kristen. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara menjadi penyembah-penyembah yang benar sesuai dengan pengajaran yang datangnya dari Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.